Swastiastu. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan e-commerce yang saya buat. Di sini judulnya topiknya berjudul Toko Online Style Storm, disusun oleh saya sendiri. Nama saya Imadi Jayawijaya, NIM 20306880. Di latar belakang, pada toko pakaian Style Storm ini, selama ini proses dilakukan secara manual, yakni pada pemasaran, pemesanan barang, pengecekan barang, dan pembukaan laporan toko dilakukan dalam bentuk kertas, sehingga menghambat kinerja pemilik toko dan proses bisnis toko. Selain itu, proses transaksi yang hanya dapat dilakukan di lokasi toko tersebut berada, mengakibatkan konsumen yang berlokasi jauh dari lokasi toko sulit melakukan transaksi. Dipandang dari segi pertimbangan jangkauan pemasaran, maka pembangunan aplikasi penjualan berbasis web adalah solusi yang tepat untuk mengatasi mekanisme sistem penjualan yang berjalan saat ini. Untuk itu, toko pakaian Style Storm memandang perlu untuk membangun aplikasi penjualan pakaian di mana transaksi penjualan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke toko. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi penjualan toko berbasis e-commerce pada toko pakaian Style Storm. Selanjutnya ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, untuk membuat perancangan program aplikasi penjualan penjualan pakaian dengan metode e-commerce pada toko Style Storm. Yang kedua, untuk memudahkan pelanggan membeli pakaian pada toko Style Storm. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Di sini ada dua, yaitu sistem ini mengelola data pencarian pakaian, motif pakaian, dan pembuatan laporan. Yang kedua ada sistem informasi yang dibangun hanya membahas tentang pembelian pakaian secara online dan informasi terkait yang disediakan. Selanjutnya ada metodologi penulisan. Yang pertama ada sistem engineering. Di sini proses membandingkan dari sistem lama yang berjalan dengan sistem yang baru yang didasarkan pada aspek pitches, yaitu performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Yang kedua ada analisis. Di analisis itu memperoleh kebutuhan pengguna, sistem dari user, serta pilihan solusi pada sistem informasi yang dikembangkan pada perusahaan. Yang ketiga ada desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan pada tahap sistem engineering dan analisis menjadi representasi ke dalam bentuk software. Yang ketiga ada coding dan testing. Desain yang dibuat harus diubah dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem yang dimengerti oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Pada tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain. Proses coding ini harus dilakukan testing untuk menguji kesalahan-kesalahan program maupun fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat. Selanjutnya ada implementasi. Setelah semua fungsi-fungsi yang ada di dalam software yang diuji coba agar software bebas dari kesalahan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah sistem baru akan diinstal dan dijalankan di perusahaan dengan pengoperasian yang dilakukan oleh user
proses ini dinamakan implementasi. Yang terakhir ada pemeliharaan. Dalam pemeliharaan software sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangannya. Karena software yang dibuat tidak selamanya seperti itu dan kebutuhan perusahaan akan terus bertambah. Juga perkembangan perusahaan menuntut software harus berkembang. Selanjutnya, di sini ada analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhan pengguna itu ada admin dan customer. Di dalam admin itu admin bisa mengisi dan mengedit data produk pada aplikasi e-commerce, melakukan pembelian untuk barang yang dipesan oleh customer, memverifikasi pembayaran customer, dan melakukan proses pengiriman pesanan. Pada bagian customer akan mendaftar akun pada aplikasi e-commerce, melakukan login, melihat produk yang ingin dibeli melalui aplikasi e-commerce, melakukan pemesanan barang, melakukan pembayaran, mengunggah bukti pembayaran pada aplikasi e-commerce. Selanjutnya ada kebutuhan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama adalah menu barang, yaitu menyimpan dan mengupdate data barang. Yang kedua ada menu customer, yaitu menyimpan dan mengupdate data customer. Yang ketiga ada menu pencarian produk, itu untuk mencari produk yang diinginkan customer. Yang keempat ada menu pembayaran, untuk melakukan unggah bukti oleh customer dan memverifikasi pembayaran oleh admin. Yang kelima ada menu pendaftaran akun, yaitu untuk mendaftarkan akun untuk customer. Yang keenam ada menu keranjang, yaitu untuk menyimpan data pesanan barang customer. Selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat kelas. Pada perangkat lunak dibutuhkan sistem operasi Windows 11, text editornya Sublime Text, web servernya XAMPP, dan browser Microsoft Chrome. Yang kedua ada perangkat keras, yaitu memerlukan satu unit laptop dengan spesifikasi AMD Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA card 8GB. Selanjutnya ada analisis pitches. Pada bagian perform, dari sistem yang sedang berjalan prosesnya, pada prosesnya itu transaksi jual belinya masih melakukan pencatatan secara manual, yang mana memerlukan waktu untuk melakukan perekapannya. Sedangkan pada sistem yang diusulkan, proses kinerja transaksi jual beli dilakukan secara otomatis dengan sistem yang terkomputerisasi, yang tanpa harus melakukan pengecekan manual atau pencatatan manual. Yang kedua ada information. Pada sistem yang sedang berjalan, penyampaian informasi pada penjualan pakaian belum bisa dilakukan dengan mudah atau secara maksimal karena masih menggunakan spanduk saja. Sedangkan untuk pada sistem yang diusulkan, penyampaian informasi penjualan bisa dengan mudah dilakukan dengan sistem yang ada saat ini, bisa menggunakan sosial media yang lain. Contohnya pemasarannya informasinya menggunakan Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu ada yang ketiga ada bagian ekonomik. Dalam sistem yang sedang berjalan, dalam jangka panjang biaya yang dibutuhkan oleh pemilik usaha akan cukup besar untuk biaya promosi dibandingkan dengan sistem yang diusulkan, karena cuman memerlukan biaya hosting dan domain untuk aplikasi e-commerce. Yang keempat ada kontrol.
Pada sistem yang sedang berjalan, sistem pengolahan data yang sedang berjalan akan sulit melakukan kontrol karena pemrosesan data dilakukan oleh manusia, sehingga kemungkinan besar terjadinya kemungkinan terjadinya kesalahan akan besar. Sedangkan pada sistem yang diusulkan, teknologi web e-commerce akan memudahkan kontrol sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan bisa diminimalisir atau ditekan. Yang kelima ada efisiensi. Dalam sistem yang sedang berjalan, waktu penjualan pakaian masih kurang efisien, informasi tentang pakaian kurang efisien juga kepada customer, karena melalui customer, banner yang dilihat kepada konsumen ketika hanya mendatangi toko. Terkadang customer hanya datang sekali sebulan tanpa mengetahui informasi baju yang terbaru. Sedangkan pada sistem informasi yang diusulkan itu menggunakan sistem komputerisasi dalam penjualan, akan meningkat secara efisien dan efektif karena informasi baju atau barang lainnya dan penjualan barang bisa dilakukan melalui aplikasi e-commerce ini. Jadi customer bisa melihat informasi terbaru dari pakaian yang dijual pada toko kami. Yang keenam ada service. Maaf, di sini belum diganti service. Itu ada informasi yang saat ini diberikan kurang mendetail dari suatu barang karena hanya terbatas melalui spanduk saja. Pada aplikasi sistem yang diusulkan itu akan mendeskripsikan produk atau barang secara mendetail. Customer juga tidak perlu mendatangi toko secara langsung, dan stok dari barang dari barang yang di toko akan selalu diupdate pada aplikasi e-commerce ini. Selanjutnya ada di sini bagian flowchart. Di bagian flowchart pertama, website akan dipanggil oleh customer. Kemudian website akan menampilkan halaman awal berupa login atau registrasi. Pada halaman ini customer akan melakukan login atau registrasi. Pada proses login, jika customer memiliki akun, maka sistem akan memverifikasi data dan akan memproses login. Jika tidak, akan dialihkan ke registrasi terlebih dahulu. Untuk melakukan login, maka akan muncul tampilan tampilan halaman barang. Selanjutnya, setelah muncul halaman barang, customer akan memilih barang di tampilan halaman barang. Setelah customer memilih barang, customer akan memilih barang yang dibeli dan akan langsung melakukan pemesanan barang. Setelah customer melakukan pemesanan barang, sistem akan menampilkan metode pembayaran. Customer memilih metode pembayaran dan selanjutnya sistem akan mengarahkan pada detail pembayaran. Selanjutnya, customer akan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran. Selanjutnya, sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan akan dikirimkan kepada penjual. Setelah penjual menerima bukti pembayaran, selanjutnya penjual akan memberikan nomor resi dan status pesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan nomor resi dan status pesanan yang akan diterima oleh customer dan alur selesai.
Selanjutnya di sini ada DFD level 0 atau data flow diagram. Pada bagian customer mengisi data diri pelanggan saat registrasi, mengisi username dan password saat login, melakukan pemesanan barang dan mengupload bukti pembayaran, serta menerima akun, data barang, data detail barang, dan data pemesanan dan data pembayaran. Pada bagian admin dapat mengisi username dan password saat login, update data barang, dan konfirmasi data pembayaran, juga menerima data diri customer, data barang, data laporan, data pemesanan, data bukti pembayaran, dan data pembayaran. Selanjutnya ada DFD level 1. Di sini ada 6 proses. Yang pertama ada proses registrasi, yang kedua proses login, yang ketiga proses halaman barang, yang keempat proses pemesanan dan metode pembayaran, yang kelima proses pembayaran, dan yang keenam proses hasil dan status barang. Pada proses pertama, customer akan melakukan registrasi ke sistem, lalu admin akan menerima data customer dan sistem akan memasukkan data customer tersebut ke dalam tabel customer. Lalu tabel customer akan memberikan data customer kepada sistem. Selanjutnya proses yang kedua adalah proses login, di mana customer akan melakukan proses login ke sistem, lalu akan diverifikasi pada tabel customer yang akan diverifikasi oleh sistem. Kemudian proses yang ketiga yaitu admin akan mengelola barang, di mana admin memberikan data barang yang nantinya akan masuk ke dalam tabel barang. Lalu tabel barang akan memberikan data barang ke sistem. Setelah itu, selanjutnya proses yang keempat, customer akan melakukan pemesanan barang dan memilih metode pembayaran yang selanjutnya akan masuk ke dalam tabel pemesanan. Lalu tabel pemesanan akan memberikan data ke sistem dan laporan pembayaran yang diterima oleh admin. Pada proses yang kelima, customer akan melakukan pembayaran dan mengupload bukti pembayaran, yang kemudian bukti pembayaran akan masuk ke dalam tabel pembayaran dan akan diterima oleh admin. Lalu admin akan mengonfirmasi pembayaran. Dan proses yang terakhir, admin akan mengirimkan mercy dan status pesanan kepada sistem, dan customer akan menerima nomor mercy dan status pesanan yang ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada tabel customer terdapat 6 atribut, yaitu ID customer, username customer, password customer, nama customer, telepon customer, dan alamat customer. Tabel customer akan melakukan pesanan ke tabel pemesanan, di mana satu customer bisa melakukan banyak pemesanan, yaitu one to many. Pada tabel pemesanan terdapat 8 atribut, yaitu ID barang, ID pemesanan, nama barang, metode pembayaran, harga barang, jumlah barang, detail barang, dan ukuran barang. Selanjutnya, tabel pemesanan memerlukan tabel barang untuk membuat pesanan. Pada tabel barang terdapat 6 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga barang, ukuran barang, jumlah barang, dan detail barang. Pada pemesanan memerlukan tabel barang itu
one to many, yaitu dalam satu pemesanan bisa memerlukan atau lebih tepatnya bisa memesan banyak barang sekaligus. Setelah itu dari tabel pemesanan akan melakukan pembayaran pada tabel pembayaran. Pada tabel pembayaran terdapat 7 atribut, yaitu ID barang, ID customer, ID pemesanan, harga barang, nama barang, ukuran barang, dan jumlah barang. Pada proses ini hanya bisa dilakukan one to one, atau satu pemesanan hanya bisa satu pembayaran, seperti itu. Selanjutnya di sini ada mapping. Pada tabel customer, ID customer adalah primary key-nya, yaitu variabelnya integer. Setelah itu variabel yang selanjutnya username customer sebagai varchar, username customer menggunakan varchar, password customer menggunakan varchar, nama customer menggunakan varchar, dan telepon customer menggunakan varchar, dan alamat customer menggunakan teks. Selanjutnya pada tabel pemesanan, primary key-nya adalah ID pemesanan menggunakan integer, foreign key-nya ID barang menggunakan integer. Selanjutnya ada nama barang menggunakan varchar, detail barang menggunakan varchar, ukuran barang menggunakan varchar, harga barang menggunakan varchar, jumlah barang menggunakan integer, dan metode pembayaran menggunakan varchar. Pada tabel barang, primary key-nya adalah ID barang menggunakan integer, nama barang menggunakan varchar, detail barang menggunakan varchar, ukuran barang menggunakan varchar, harga barang menggunakan varchar, jumlah barang menggunakan integer. Pada tabel pembayaran, primary key-nya adalah ID pemesanan, sedangkan ID barang dan ID customer merupakan foreign key. Nama barang menggunakan varchar, ukuran barang menggunakan varchar, harga barang menggunakan varchar, dan jumlah barang menggunakan integer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.